Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwar Nurza Alfat, absen 4 kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menyampaikan sedikit biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 dan beliau wafat pada 23 Februari 1923. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan beliau dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Pada umur 15 tahun, beliau melaksanakan haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Dan pada masa itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Dan pada masa itu, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Asy'ari yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Di samping aktif menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang pada masa itu merupakan profesi wira swasta yang cukup mengejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dan mempunyai kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan yang cemerlang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dengan cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua, saya akan membagikan sedikit biografi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar yang bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadarus-Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, hadis 6 riwayat, serta memiliki gelar Syaihul Musyaki yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Beliau dilahirkan di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki anak bernama Kiai Haji Wahid Hasyim.
yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang haus akan pengetahuan agama Islam. Sejak masa kecilnya, Kiai Haji Hasyim pergi menimba ilmu ke berbagai pondok pesantren yang terkenal di tanah Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di tanah suci Mekah dan Madinah. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Haji Hasyim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, yakni sejak anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Haji Hasyim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajari santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapat dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula Kiai Haji Hasyim belajar di Pondok Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, kemudian berpindah ke Pesantren Langitan Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Haji Hasyim melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Pesantren Tenggili Surabaya, dan kemudian berpindah ke Pesantren Kademangan Bangkalan yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil Bangkalan. Setelah dari pesantren Kiai Kholil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Selama 3 tahun, Kiai Haji Hasyim berhasil mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra fikih, dan tasawuf kepada Kiai Kholil. Sementara di bawah bimbingan Kiai Kholil, beliau berhasil mendalami ilmu tauhid, fikih, adab, tafsir, dan hadis. Dan terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah bukan semata-mata karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada masa waktu itu, ia sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah, di mana saat itu di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah terkait penghapusan sistem khilafah oleh Republik Turki modern, dan ditambahkan berkuasanya rezim mazhab Wahabi di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya mazhab lain di tanah Arab pada masa itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beberapa karya atau tulisan beliau yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Hadis Mauta wa Asyari Sya'a wa Bayani Mafhumi Sunnah wal Bi'ta, dan Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama, dan karangan-karangan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.